Semua terkejut melihat hasil dari pupuk cair ini. Kita nggak usah beli pupuk, cukup meraciknya saja. Sudah hasilnya sangat luar biasa untuk tanaman padi di fase generatif atau kita spray di fase bunting. Karena di fase bunting itulah nutrisi untuk tanaman padi itu sangat dibutuhkan, yaitu untuk pembentukan buah terutama sahabat ya. Dan hasilnya itu sangat luar biasa. Pupuk cair inilah pupuk NPK. Nah, setelah jadi dia warnanya seperti ini sahabat ya. Dan hasilnya itu sangat luar biasa ketika kita spray ke tanaman padi. Nah, untuk fase vegetatif itu bisa membuat akar tanaman kita itu cepat pulih sahabat ya semenjak pindah tanam. Dan fase bunting itu membuat buah pada padi kita itu akan menjadi berat dan terisi penuh. Dan daunnya hijau royo-royo dan terhindar dari hama dan juga penyakit. Itu bahannya sangat mudah sekali sahabat. Nah ini dia. Pertama sekarang kita siapkan dua bahan dulu ini saja ya. Bahan ini sangat mudah sekali kita dapatkan di tempat kita masing-masing. Sehingga tanaman padi kita itu akan berat dan berisi penuh sahabat ya. Nah pertama kita siapkan air leri sahabat. Nah air leri di sini kurang lebih itu setengah liter. Untuk sahabat ya, ini untuk ukuran satu gendongan semprotan biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, air leri kita ambil itu ketika banyak yang bertanya apa sih itu air leri? Air leri itu adalah air cucian beras. Dan bahan yang kedua di sini kita gunakan micin. Micin ini adalah sebagai pupuk merangsang pembungaan sahabat ya. Ini bagus untuk tanaman cabai juga. Dan untuk tanaman lainnya juga bagus untuk merangsang pembungaan, apalagi untuk tanaman padi. Ini pengalaman saya. Oke, pertama-tama air cucian beras yang kita sudah ambil ini sahabat ya, kita masukkan ke dalam wadah kosong sebanyak kurang lebih setengah liter sahabat ya, dari air cucian beras tersebut. Nah, setelah kita masukkan ke wadah kosong sahabat, di sini kita siapkan lagi micinnya ya. Micin yang kita gunakan di sini bagusnya itu per gendongan semprotan itu kita kasih 1 sendok. Nah ini untuk 1 sendok sahabat ya. Oke. Nah kalau udah kita siapkan 1 sendok kita masukkan ke dalam air cucian beras ini sahabat. Biar hasilnya lebih maksimal kita aduk-aduk merata. Pastikan micin itu sampai mencair bersama atau menyatu sama air cucian beras tersebut. Nah, ini sahabat ya. Nah, kita tambahkan di sini untuk pupuk NaKCl-nya ya. Kita untuk pupuk KCl biasanya itu harganya mahal, sahabat bisa menggantikan memakai garam ya, garam krosok. Nah, ini adalah pupuk dari garam krosok. Garam krosok ini bagus banget untuk pupuk agar bulir-bulir kita itu menjadi bernas dan terisi penuh. Kita pakai sedikit aja untuk pergendongan semprotan. Atau sahabat bisa menggunakan 2 sendok sahabat ya untuk garam tersebut. Nah ini untuk ukuran cabai sahabat bisa menggunakan setengah sendok saja ya. Tapi untuk cabai itu penyepraiannya itu ntar kita sekali spray itu ya sahabat. Jangan terlalu sering kalau menggunakan garam krosok. Itu sangat berbahaya bagi tanaman cabai. Nah sahabat setelah ini kita masukkan NPK ya. Itu NPK 16 16 16. Sebanyak kurang lebih kita masukkan 1 sendok. Atau untuk kalau sahabat bisa campurkan ke gendongan semprotan, sahabat langsung bisa menggunakan 3 sendok juga nggak ada masalah. Ini di sini hanya sebagai contoh aja. Nah, setelah kita campurkan sampai mencair seperti ini, sahabat. Nah, setelah ini, sahabat, baru di sini kita ntar akan campurkan. Kita masukkan ke dalam botol, sahabat ya. Ini saya akan ambil sedikit. Ini adalah pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini susah sekali untuk cair. Dari itu kita harus diamkan selama 1 malam sehingga pupuk fosfatnya ini bisa mencair rata ke air. Caranya adalah kita masukkan ke dalam ke dalam botol yang berukuran setengah liter barusan sahabat ya. Dan setelah itu kita diamkan selama 1 hari 1 malam. Nah untuk pendiaman ini bertujuan agar
fosfat yang seperti ada endapan ini sahabat ya akan tercair atau menyatu bersama air begitu ya. Dan sehingga tidak ada penyumbatan pada sproyer kita. Itu tujuannya yang pertama. Nah, untuk dosis dan aplikasinya sahabat, ini kita diamkan 1 hari 1 malam. Esoknya langsung kita bisa aplikasikan ke tanaman padi kita di fase bunting sahabat ya. Dan ingat, ini untuk 1 gendongan semprotan. Kalau sahabat bikin untuk 5 gendongan semprotan juga bisa. Tinggal dosisnya seperti tadi. Agar hasilnya maksimal sahabat, entar kita akan campurkan bersama pupuk MKP. Nah, ini adalah pupuk MKP, pupuk di fase pembuahan atau di fase pembunting sahabat ya. Ini adalah pupuk daun, biar pupuk yang barusan itu terserap secara maksimal, kita menggunakan entar cuman 1 sendok, biasanya 3 sendok sahabat ya. Tetapi di sini kita gunakan 1 sendok dari pupuk MKP ini. Pupuk MKP itu tinggi fosfat atau P2O5 sebanyak 52% dan kaliumnya juga itu tinggi sekali. Dan ntar kita gunakan di sini hanya cukup 1 sendok ketika kita campurkan bersama pupuk bikinan sendiri itu. Tapi untuk dosis umumnya ini sampai 3-4 sendok per gendongan semprotan. Nah, karena dari pupuk ini kita ada campuran dari pupuk yang kita bikin, kita cukup pakai sendok saja udah cukup sahabat ya. Nah, biar hasilnya maksimal dari pupuk tersebut, sahabat bisa tambahkan pupuk dari boron, sahabat ya. Nah, sahabat, boron ini adalah mempercepat laju fotosintesis pada tanaman kita. Boron ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, termasuk untuk tanaman padi, sahabat ya. Tetapi dosisnya lebih rendah dari pupuk seperti nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Nah, yaitu unsur hara makronya itu lebih tinggi dan mikronya ini lebih sedikit sahabat ya. Di sini mengandung unsur boron, magnesium, dan lain sebagainya sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat ini namanya pupuk boron. Dan sahabat bisa cari di toko-toko pertanian. Di sini ada komposisinya seperti boron, magnesium, nitrogen, kalsium, sulfur, mangan, mikro lainnya. Nah, dan juga ada zat besinya dan mineral zat besinya. Dan ada zinknya dan lain sebagainya. Dan untuk pupuk MKP itu, untuk boron ini juga kita cukup pakai 1 sendok sudah cukup sahabat ya. Nah, biar hasilnya lebih maksimal dari penyepraian pupuk daun kita, yaitu pupuk cair untuk tanaman padi. Nah, kita spray setelah embun sudah tidak ada sahabat ya. Ingat, penyepraian ini kita lakukan sampai 3-4 kali penyepraian sampai benar-benar tanaman padi kita itu sudah mengeluarkan malai serempak. Baru kita selesaikan penyepraian agar hasilnya lebih maksimal sahabat.